Kami bersyukur karena punya Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau bertahta dalam kehidupan kami. Engkau dekat, lebih dekat daripada yang kami kira. Lebih dekat dari baju yang kami pakai. Kami akan menikmati firman-Mu. Biarkan firman itu jatuh ke tanah hati yang subur. Mengajarkan kami hikmat, pengetahuan dan didikan. Sehingga kami jadi anak muda yang berbeda. Kami menjadi anak muda yang bersaksi dan menjadi teladan dan bersinar di dunia. Roh Kudus bekerjalah buat kami mengerti hal-hal yang kami tidak mengerti, hal-hal yang baru. Dan setiap orang yang haus dan lapar sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Berbicara tentang mood swing. Yang saya bahas terlebih dahulu adalah swingnya, baru kemudian moodnya. Dan mood swing ini bukan cuma untuk anak muda sih sebenarnya. Kalau orang banyak tuh bilang ya, kalau anak muda itu nggak stabil, labil gitu ya moodnya ya. Tapi tahukah, bukan cuma anak muda sih sebenarnya guys. Sampai usia berapapun, kalau ini tidak ditaklukkan dan ini tidak dikalahkan dan tidak disengaja untuk dipelajari dan cari tahu, maka mood swing itu sampai tua pun orang tetap bisa mengalami mood swing. Oke? Nah kita buka dulu yuk firman Tuhan. Amsal pasal yang kedua. Ayat yang 20 sampai kepada 33. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ke-33. Yang sudah temukan dan yang bawa Alkitab, yang kepegang Alkitabnya karena sudah diajarkan untuk kita biasakan diri bawa Alkitab. Oke? Alkitab itu adalah buku suci, bukan handphone suci. Ya, tapi jangan terintimidasi, yang bawa gadget juga boleh dibuka ya. Segala app Alkitabnya yang ada, cuman ingatkan dirinya lagi. Datang ke gereja bawa nih buku nih, yang ada bunyi kertasnya nih loh. Wah, siapa yang suka dengar bunyi ini? Ada loh, ada orang yang suka dengar bunyi kertas, ada ya? Oke, kembali lagi. Nah, ini udah ada di depan juga, boleh ditampilkan. Kita baca dengan suara terbaik, ayat demi ayat, volumenya tidak berkurang, oke? Supaya firman Tuhan itu keluar dari mulutmu, masuk ke telingamu, dengar lagi, bangkitkan iman lagi, dan itu akan mengubahkan hidupmu. Yang percaya katakan amin dong. Nah, ini dia. Ini ayat yang ke-20, judulnya Nasihat Hikmat. 1, 2, 3. Sebentar. Amsal 1 ayat yang 20 benar? 1, bukan 2 ya, maafkan. Amsal 1 ayat yang 20 sampai 33. Oke, kita baca 1, 2, 3. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sama-sama katakan amin. Kalau kamu adalah anak muda yang mau ditegur, mau belajar, dapat pengetahuan dan hikmat, bilang sama temannya, mau ditegur ya hari ini ya. Dikatakan demikian ya,
sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kita di sini belum ada kan yang usianya sudah setengah abad, belum ada ya. Di sini paling kita itu pasti semua di bawah 50 tahun. Dengan demikian pengalaman kita itu nggak banyak. Pengalaman asam garam dan mencicipi semua yang ada di dunia itu belum banyak. Tapi janganlah kita itu tersandung terus menerus. Kalau ada hikmat yang berseru-seru, yang disediakan apalagi di rumah Tuhan. Makanya kita semua ini ya sangat diberkati, kita itu beruntung ada di rumah Tuhan. Yang tanda kutip tuh cerewetin, omelin, ajarin. Makanya waktu dengar firman Tuhan jangan lewatkan. Karena sewaktu hikmat berseru-seru, kamu tuh gak perlu pahit dulu dengan pengalaman. Kamu itu gak perlu bayar mahal dengan kesalahan. Gak perlu ngelewatin neraka dulu. Udah salah-salah, baru kemudian bangkitnya juga setengah mati kan. Untuk itu hari ini arahkan telingamu kepada hikmat, teguran, didikan, pengetahuan disediakan. Supaya jangan kita karena muda tidak berpengalaman, terus kita banyak tersandung-sandungnya. Hari ini ada value-value, nilai-nilai yang simple, yang kadang kita nggak perhatikan. Dan kalau tidak disampaikan oleh pemimpinmu di atas mimbar, kemungkinan kamu nggak akan mendengarkan nasihat ini tiba-tiba dari siapa gitu ya. Mungkin orang juga tahan-tahan nasihatnya karena takut kamu tersinggung gitu loh. Jadi mendingan kita bahas di rumah Tuhan supaya kita segera belajar. Nah, swing. Yang pertama saya bahas tentang mood swing itu adalah swingnya. Swing itu melambangkan keadaan, situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kalau ada kabar baik atau kabar buruk yang datang ke kehidupan kita nggak bisa kendalikan kan. Kita nggak bisa decide hari ini ya, gue putuskan segala yang gue dengar itu harus baik. Atau hari ini gue putuskan, kayaknya nih ya iman gue nih lagi kuat. Ya sudah deh, kalau gue mau diproses, kalau gue mau dengar yang gak baik, hari ini aja. Kan gak bisa ya. Jadi apa aja yang tidak bisa kita kendalikan yaitu situasi, keadaan. Itu bisa datang baik itu buruk maupun baik. Di Amsal tadi dikatakan, datang seperti badai, kedahsyatan menimpamu, cemas, gelisah. Siapa yang di sini pernah gelisah dan cemas boleh lambaikan tangannya? It's not a strange feeling, right? You sometimes feel worry, sometimes out of the blue kamu merasa nggak enak, gelisah. Itu semua ada sebabnya. Nah ini dia. Jadi bagi kita yang suka uring-uringan dan mengatasnamakan hormon atau PMS atau apapun itu, guys, itu semua ada alasannya dan ada jalan keluarnya. Kita tidak perlu hidup mengikuti swing itu. Kita tidak perlu menghadapi keadaan situasi yang tidak bisa dikendalikan dan kita seperti orang yang diombang-ambingkan. Kalau lagi baik, kalau lagi dapat kabar yang baik, wah itu menyenangkan hati. Kalau lagi dipuji apalagi, wah senang gitu ya. Terus kalau dikritik, kalau dengar kabar buruk, kalau ditegur, dikasih masukan, wah itu bad moodnya. Swing itu adalah keadaan yang tidak bisa dikendalikan. Tapi mood itu bisa dikendalikan. Perasaan, feeling itu bisa dikendalikan. Sehingga mood swing ini haruslah datang dari inside dulu. Karena kita nggak bisa kontrol keadaan, itu harus dikontrol perasaan sendiri, feeling sendiri, ya mood sendiri itu harus bisa dikontrol. Diajarkan 2 cara mengontrol mood. Ikuti baik-baik, tadi skit yang pertama kita sudah lihat bagaimana yang di drama itu tadi ceweknya namanya siapa? Lala ya? Bener ya namanya Lala ya. Aduh kita lihat ya, wah Lala itu bangun pagi itu bener-bener kayak angel.
Terus Cece-nya bilang, lu tadi pagi kayak angel, lu sekarang pulang-pulang kayak kesetanan. Waktu bangun pagi buka mata, belum terjadi apa-apa. Wah, God is good, I'm ready to start my day all to the K gitu ya. Liatin Lala tadi, wah kayaknya vibe-nya itu positif banget. Waktu dia ketemu temannya, dia bilang mau party, mau makan, dia suruh mamanya masak yang banyak. Tiba-tiba dia dengar audisinya dan temennya bilang, kita kalah sih gara-gara lu gendut gitu ya. Udah gendut lambat hidup lagi gitu. Terus dia langsung bete in a split second. Dalam hari yang sama, jangankan hari, kayaknya itu belum lewat sejam deh. Dari temennya pergi beli makanan dan minuman katanya mau party sampai ajak temen lagi. Itu paling ya less than an hour. Tiba-tiba temennya balik dia bilang makan. Dia udah swingnya itu to the max, oke? From top to bottom, to the max. Yang pertama untuk kita bisa kendalikan mood swing, untuk kita enggak ikut keadaan dan diombang-ambingkan dengan gampang perasaan kita, mood kita, feeling kita. Yang pertama itu jangan lebay. Boleh dicatat loh, karena itu penting beneran. Ini hikmat sedang diseru-serukan, oke? Jadi didengar dan dicatat, karena waktu kamu mengalaminya, kamu otaknya udah gak bisa mikir apa ya, kemarin cewek ngomong apa ya, poin pertama apa ya. Kamu tinggal buka handphone terus kamu lihat, jangan lebay, oh iya ya gampang ya, jangan lebay. Bilang sama temennya, lu jangan lebay lo ya. Iya, simple, jangan lebay. Nah, ini gembala kalian ini ada bibit lebaynya. Kalian setuju? So when I preach this, I preach out of my life, okay? Saya benar-benar khotbahkan kehidupan saya. Ya sebenarnya bukan lebay lah, saya ini cuma antusias aja sih gitu loh. Kalau sedih ya gak sedih amat, tapi kalau senang-senang amat sih. Dalam hal itu saya juga masih belajar. Jadi boleh dong, masa yang khotbah ini sempurna kan enggak gitu loh. Saya juga mau belajar dari kalian. Jadi ayo cepetan kalian tuh alamin terobosan dulu supaya kalian ingetin saya, Cece jangan lebay gitu ya. Kita saling belajar, amin. Nah kalau Anda ini adalah orang yang antusias dan bukan tipe, ya sebenarnya ya ada label yang mengatakan orangnya tuh sanguin jedok, pragmatis jedok, apalah gitulah ya. Saya udah lupa kategori lainnya, oke lah ya. Ada label yang memudahkan kita untuk kenal sama orang gitu loh. Tapi saya pernah bilang kan, dalam Tuhan itu oke, hanya ada satu kategori. Semakin serupa dengan Kristus yang percaya, katakan amin. Iya, jangan ya terjebak dirimu itu dengan label-label yang ini orangnya sanguin to the max, ini placating atau ada apa lagi lah gitu lah ya, saya sampai lupa. Kolerik atau apalah gitu. Nah, kalau kita itu sudah tahu kita adalah orang yang antusias, yang dikatakan sanguin. Firman Tuhan itu mengatakan di kitab pengkhotbah, kita baca aja ya, maksudnya nanti di rumah. Saya mau go on dulu ya, nanti baca kitab pengkhotbah di rumah. Kita itu kalau senang nggak perlu terlalu senang. Kalau sedih nggak perlu terlalu sedih. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kalau kamu setuju gini dong. Nah saya tahu semuanya hidup nih. Ya. Nggak usah terlalu senang, biasa aja. Nggak usah terlalu sedih, biasa aja. Karena sampai umur-umur segini nih ya. Saya nggak tahu kalian umur berapa, coba deh lihat ke belakang. Kapan terakhir kali lu sedih, akhirnya ada kan waktunya senang kembali kan. Kapan terakhirnya kamu senang banget, terus kemudian bete lagi kan. Nah it's a circle of life, it will keep go on and go on. Tapi bukan berarti waktu kita senang, kita itu nggak bisa mengucap syukur, nggak bisa lihat orang senang, terus kita curiga, kapan ya bad newsnya datang. Oh gue senang-senang gini, jangan-jangan sebentar lagi ada malapetaka yang menimpa saya. Ya enggak, nikmati aja, tapi intinya itu biasa. Kalau misalnya dipuji orang, kita nggak perlu sampai bilang, oh itu BFF-ku sampai akhir hidupku. Sering banget kita bisa klaim seseorang itu kayak udah cinta, udah bikin nama geng. Ya gak ada salahnya sih ya kalau Anda punya ya. Segala sesuatu harus di-cherish sekarang gitu loh. Cuman
biasa aja, nggak usah sampai karena orang ini baik sama kamu. Kamu bilang di dunia nggak ada duanya lagi, cuman Yesus yang nggak ada duanya. Oh ini teman saya, oh kita semua share. Kita ini udah bakal nggak akan bubar, kita ini udah terbaik deh. Terus kita nggak pernah tahu loh, orang yang muji kita satu hari ini, dia bilang aduh kamu baik ya, oh kamu ini orangnya ramah ya. Orang yang muji satu hari, besok itu bisa ngomong yang lain loh. Benar? Kita harus realistis. Kita bukan negatif tapi realistis. Orang yang muji kita hari ini, besok belum tentu. Jadi jangan sampai mood kita itu kebawa sampai ke langit ketujuh. Tiba-tiba waktu kita dengar dia ngomong sama teman yang lain. Aduh dia ramah mah cuman ada maunya, jebret dari langit ketujuh kita jatuh lagi ke basement. Bukan ground, dudur sampai ke basement. Kemudian kita sedihnya minta ampun. Nah kalau digosipin orang juga begitu. Ada orang tuh yang memfitnah, mengatakan hal-hal yang seharusnya itu bukan kamu. Tapi dia menuduh, dia bilang dia ini kan beli follower gitu. Lihat aja, masa followernya ada 17.000, like-nya cuma 19. Aduh, kemudian kamu sakit hati, kamu scroll itu sosial media kamu itu ya sampai kamu beneran gak sih gitu loh. Ya nggak tahu ya kamu beneran beli follower apa enggak, tapi ya udah ini pesan sponsor ya. Tolong ya guys jangan beli follower ya. Whoever you are, please don't, okay? Menurut saya itu something so not important. Coba pikirkan lagi deh, why? Ya ini pesan sponsor yang numpang lewat aja ya. Saya rasa ya mumpung saya ngomong sama anak-anak sendiri ya saya ngomong aja gitu loh. Coba dipikirkan dan direnungkan, kalau bisa pergi ke toilet sebentar terus duduk diam gitu loh. Kenapa gua beli follower? Tapi jangan sekarang nanti ketahuan, nanti aja. But seriously, coba pikirkan ya. Itu ada sebuah kekosongan, apa yang perlu kamu buktikan gitu loh. Kenapa kamu sampai beli follower? Why is it? Waktu saya ngomong kayak begini, kalau itu adalah dirimu, Anda pasti merasa nalurimu itu merasa nggak penting. Habis ini udah jangan lagi nggak usah. Just be the way you are. Kalaupun followermu cuma 15, that's your friend. Keep your circle real. Hello? Just keep it real. Mau 2 pun kalau follower saya cuma papa mama saya, ya I cherish because they will live and die for me. Why do I care about 40K or 50K or million? Why do I care? Right? Tunggu kalau kalian sampai punya 1 million follower, emang lu bisa balas semuanya? Emang lu bisa tahu siapa ada di dalamnya? Lu kan juga gak tahu. Jadi cherish aja lah apa yang punya gitu loh. Jadi gak usah kita sampai beli follower. Bilang tuh sama kanan kirinya, lu jangan sampai beli ya, gua beli lu sekalian. Oke, kembali lagi kepada poin ini. Kalau dapat kata-kata yang enggak enak dari teman, terus difitnah, guys, it's not the end of the world. Okay? It is the end of the world gitu. Aduh, kalau kamu sekarang turun 5 kilo atau kamu naik 5 kilo, it's not the end of the world. Misalnya ya, saya susah-susah diet mayo ya, saya turun 3, saya naik lagi 2. Jadi turun berapa? 1 kilo. It's just life that you need to work on. Bukan ditunggangi oleh keadaan dan situasi dan kamu ikutin aja swing. Digosipin orang kamu sedihnya minta ampun. Terus kamu bilang, orang ini tuh jahat. Kita juga jangan cepat melabel orang jahat. Karena orang itu bisa berubah. Amin. Kalau misalnya dia nyolot hari ini, siapa tahu habis dengar khotbah ini, pulang dari tempat ini dia udah berubah. Tapi mulut kita terlalu cepat berkata-kata, kita udah ngomong sama satu CG. Orang itu judes, galak, jutek gitu loh. Terus orang-orang habis dari ibadah ini, nanti pergi makan ke bawah food court, terus bingung sama omongan kita. Apa sih yang jutek? Ini loh dia baik ya, soalnya dia udah bertobat kan diibadahkan. Makanya itu kalau kita senang jangan terlalu senang, sedih jangan terlalu sedih. Didengar seperti itu gampang. Tapi kalian bertanya enggak?
Kak Meg ngomong senang jangan terlalu senang, sedih jangan terlalu sedih. Caranya gimana? Itu kan namanya ekspresi, itu kan namanya aku harus menunjukkan senangnya seperti apa. Sedihnya kalau gue udah sedih gue mau sekalian aja nonton film yang patah hati. Seperti disayat-sayat pakai jeruk nipis diinjak-injak gitu loh. Sampai nyes gitu. Habis itu ya udahlah gue selesai gitu. No need, itu wasting time, katakan wasting time. Untuk kita bisa stabil, untuk kita bisa tenang menghadapi situasi. Rahasianya itu cuma satu, gampang banget. Download dari Tuhan. Download damai sejahtera, sukacita. Kenapa? Karena Tuhan itu ya dari zaman menciptakan langit dan bumi, Adam dan Hawa, sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sampai kepada Paulus, sampai kepada semuanya, sampai tahun 2018, sampai kalian lahir, sampai cucu turun temurun, sampai beberapa generasi, sampai Tuhan Yesus datang deh. Tuhan Yesus itu gak berubah. Beda sama situasi, beda sama keadaan, beda sama pengakuan orang, beda sama penerimaan orang. Tuhan Yesus itu gak pernah berubah. Baik kamu itu dalam keadaan hancur, hina, bolak-balik jatuh. Yang kamu gak bisa buka dan mengakuinya di hadapan manusia. Tuhan bisa gantikan semuanya itu menjadi sukacita, damai sejahtera. Downloadlah teman-teman dari Tuhan setiap hari. Coba diuji. Kalau kamu melakukan itu, kamu bisa merasakan. Kamu bisa merasakan. Ini benar-benar diuji, kalian akan tahu, kalian akan mencicipi rasanya itu kayak apa. Setiap hari sebelum memulai harimu, surrender to God, makan kenyang, katakan kenyang. Kenyang dulu. Ini your heart, your feeling. Feed it. Kasih makan dulu. Supaya apa? Keluar dari rumah, gue udah kenyang. Orang mau muji gue, gak menambahkan gimana-gimana sih. Orang mau kritik, orang mau fitnah, yang gak ngurangin apa-apa. Gue udah kenyang masalahnya. Is that making sense? Waktu kita udah kenyang dari Tuhan, kita itu secure. Katakan secure. Nah, kalau kita enggak makan dari Tuhan, kita enggak mencicipi damai sejahtera yang enggak pernah berubah-berubah. Kasih karunia pengampunan. Ya selama lu enggak bolak-balik dosa minta ampun lagi dosa minta ampun. Apa yang menjamin? Lu bilang gua masih muda kok. Ya gue kan masih ada besok-besok untuk bertobat. Ntar deh kalau gue udah hampir-hampir mau kawin ya, ntar gue tobat. Iya kalau lu masih ada dikasih kesempatan untuk deket-deket mau kawin. Kalau misalnya hatinya udah terlalu keras, lu bahkan gak punya niat buat bertobat, apa yang menjamin kamu punya kesempatan untuk bertobat? Apa yang menjamin untuk kamu itu bisa datang ke Tuhan, minta download, kasih karunia pengampunan? Nggak jamin loh. Seperti Hawa sekali makan buah itu, dia keluar dari Taman Eden, dia gak balik lagi. Gak ada seorang pun yang bisa balik ke Taman Eden sekarang. Udah dikunci, keluar semua. Makanya kita semua hidup dalam dosa. Untuk itu setiap harinya perlu minta. Tuhan simpel aja ya, baca Alkitab, oke? Doa, bilang sama Tuhan gini, Tuhan I'm about to leave the house, please guide me, give me instruction, teach me how to do things that please you. Amen. Minta aja, tapi doanya sungguh-sungguh. Benar-benar ngomong sama Tuhan, ajarin aku Tuhan. Tadi dibilang apa? Hikmat itu gak susah loh dicari. Hikmat itu sampai dibilang ya, berseru nyaring di tembok-tembok. Ya tembok gak mungkin bicara ya, itu kan cuman kiasan ya. Artinya ya, Tuhan itu gak pernah ninggalin kita supaya kita kesandung-sandung. Supaya kita, iya namanya gue juga gak pengalaman. Kalau udah salah ya itu positive thinking sih. Bilangnya begini, ya diambil aja hikmatnya. Guys, Tuhan kita itu terlalu baik dan perlindungannya sempurna. Yang percaya katakan amin. Kita tuh gak perlu bolak-balik tersandung jatuh, apalagi tergeletak. Tuhan sendiri udah siapkan makanan yang full untuk kita makan tiap hari. Dengarkan tiap hari supaya kalau kita keluar dari rumah itu mantap.
Kalau dengerin orang pujian, orang bilang cakep ya hari ini ya, bilang aja thank you. Jangan bilang enggak lah sana lebih cakep, enggak lu, enggak lalu. Udahlah terima aja lalu, enggak lalu lebih cakep lah. Oh you more. Until besok sampai jelek. Just say thank you. Terus kalau misalnya ada orang bilang begini, lu gendutan ya 3 kilo, puji Tuhan. Berarti gua hoki gitu. Biasa aja. Katakan sama-sama biasa aja. Gak usah lebay ya. Ya, supaya kita bisa berlatih untuk secure di dalam Tuhan. Aman di dalam Tuhan. Di usianya youth, kalian kuliah, sebentar lagi pasti dan di sini juga udah ada kok yang menghadapi orang yang random di dalam kerjaan. Kalau usia teen, kegiatannya masih setiap hari ya sekolah, ketemu orang yang sama, ya nggak mungkin terlalu random lah ya ketemunya ya. Nah di kampus juga belum terlalu random sih. Nanti di kerjaan, kalian akan ketemu orang, kalian akan randomly meet people. Latihan dari sekarang untuk bisa handle feeling, karena dari perasaanlah perkataan itu keluar. Anda setuju? Semua yang dari dalam hati itu keluar. Nah kalau orang yang enggak tenang, orang yang lebay, orang yang tidak bisa menaklukkan perasaannya, akan banyak kebodohan yang keluar dari mulutnya. Karena nggak bisa tenang di dalam. Semakin banyak perkataan, maka semakin banyak kebodohan. Ada banyak orang yang saya perhatikan waktu ditanya, jawab sepentingnya. Nggak usah kita tambahin hal-hal yang nggak ditanya. Misalnya kalau ditanya, Ko Wiki di mana gitu. Saya berarti jawabannya tinggal ngomong di rumah, di kantor. Tapi sering banget karena kita itu terlalu berlebihan, akhirnya jawabnya bukan cuma di rumah, di kantor. Oh ya di rumah, soalnya kemarin Ko Wiki tuh capek banget. Dia tuh seharian pergi ke gini-gini, belum lagi ya dia ketemu hal begini-begini. Nah sekarang tuh ya dia istirahat di rumah. Ada yang nanya? Enggak kan? Bagus banget sepatunya, beli di mana? Oh iya gue beli murah loh. Padahal ditanya beli di mana? Ada yang tanya murah mahal? Enggak. Ada yang nanya buy one get one enggak? Enggak. Terus kita ceritanya bisa banyak banget. Oh iya ya ini comfortable banget loh. Ini gue beli murah, buy one get one lagi. Terus yang free itu ya itu yang dapat tuh. Terus at the end orang nanyanya beli di mana? Belum dijawab. Oh di Pustaka Rawat Jawali gitu. Enggak jualan sepatu ya. I'm just kidding. Latihlah karena kebiasaan itu enggak come instant. Enggak bisa setelah dengar khotbah itu terus kalian jadi orang yang seperti Salomo. Berhikmat dan bijaksana. Ya enggak langsung. Tapi dimulai dari apa? Simple things. Jangan lebay, download dari Tuhan, feel secure. Dengan itu nanti keahlianmu itu akan bertambah-tambah. Kata-katamu akan mulai lebih simple, tajam, jadi lebih tenang, bisa memberikan arahan dan punya hikmat yang lebih lagi. Yang mau belajar tips kedua, mari saksikan yang satu ini. Wah ini waktunya untuk Welcome to Mobile Legends. war party war. Meet. Halo. Halo Chris. semuanya. Chris, nanti malam kita ada latihan futsal jam 7 malam. Di tempat biasa ya. Awas kalau kamu sampai gak datang, kita gak temenan lagi. Aku ini Chris, aku adalah orang yang selalu menepati janji bro. Bukannya gak percaya sih Chris. Tapi kamu udah kesekian kalinya mengiyakan, ujung-ujungnya gak pernah datang. Gini bro.
kita kan sudah temenan sejak lama. Kita temenan itu sejak zaman Thanos belum ketemu sama Gamora, ya kan? Jadi best friend bro, nggak apa-apa lah ya. Pasti janji. Ya udah. Kamu sudah janji, kamu harus tepati. Awas kalau kamu gak datang beneran, kita gak temenan lagi. Bye. Ya. Halo, ya. Siapa ya tadi? Main lagi. Mobile Legend. Nah, kalau ini ibu negara, enggak apa-apa. Hai Hani. Halo, Chris. Maaf. Step Hani, ya. Kenapa? Gini, aku kan laptopku rusak ya. Kamu nanti malam jam 7 malam gitu ada sibuk nggak? Jam 7 malam ya? Iya. Oh, kamu nggak bisa ya? Ya nggak apa-apa deh, nanti aku minta tolong Andi aja. Makasih loh ya, Chris ya. Jangan Hani. Jangan pernah minta tolong Andi. Karena Andi itu ya cuma bisa mengecewakan. Dan aku, Chris, nggak mau buat Hani kecewa. Oke, Stefani. Oke, jadi kamu bisa ya ini ya? Oh, bisa. Oke, Nanti ya. makasih Chris. Oke, bye. Hani. Stefani. Duh. Chris, ayo ganti baju. Ada apa, Pak? Ayo ya, ini udah mau jam 7, Mama nggak mau sampai telat ya. Waduh, jam 7 ya. Waduh, mati sudah. Waduh, mati. Wah, mati apa ini? Aduh. Kok masih kayak begini kamu? Perutku sakit. Kepalaku pusing. Ya, perut. Aduh, Pak. Pagi sehat-sehat loh. Iya, tadi pagi nggak apa-apa. Wah, ini berarti kamu nggak bisa ikut lagi nih. Nggak bisa, Pak. Perutku sakit. Kamu ya, Chris, hidup 26 tahun nggak bisa ke rumah emak 26 kali. Aduh, gimana ini? Duh, Mak pasti 26 kecewa kali ini, sakit Mak. perut, Mama. Mak pasti kecewa ini, Mak. Kamu tuh selalu lupa, tepat di hari ini tanggal 3 Juni. Hari bersejarah buat keluarga kita. Betul, karena Chris tepat di tanggal 3 Juni ini, Chris. Emak itu menemukan resep teh herbal yang akhirnya menguasai pasar dunia, Chris. Jelasin kebun tehnya, Mak. Kebun tehnya Mak itu berhektar-hektar, Chris. Kan kasihan kalau Mak itu mengerjakannya sendirian. Aduh, Pak. Sakit, Dan Pak. ada yang spesial lagi kan, Pak? Loh, Mama bener. Hari ini minum teh bersama Mak itu ada dress code-nya, Chris. Lihat. Baju pantai. Lihat Ayo Mama kamu udah ganti atas baju. sampai bawah nih ya. Pak. Sembuh ya? Kok tambah mual ya, Pak? Waduh, Wah, tambah sakit, Pak. Nggak jadi ikut, Pak. Ada dress code-nya, Pak. Aduh, bisa ini, sakit, bisa ini, Mak. Aduh. Kayaknya nggak ketolong ya, Pak ya. Ini kita tinggal aja deh gimana? Iya, Mak. Iya, Kita Mak. berangkat Tapi aja, Mak. nggak ikut lagi, yakin bener ya? Enggak sakit. Aduh, ya udah kamu istirahat di rumah ya, Oke, biar oke. sembuh. Jangan kemana-mana, ya. Ya udah Pak, tinggal aja. Oh iya, Aduh, Ma. jangan lupa ya. Di dapur tuh lemari ketiga, laci kedua ada toples, di situ ada tehnya Emak. Ya sebelahnya ada gula, Iya. gulanya dikit aja. Kamu minum itu pasti sembuh, Oke, ya. tuh. Jangan lupa ya. Siap, Mak. Aduh, sakit perutku. Ayo, Mak. Pak, Mak kan di gunung ya. Ah, iya, Kita kok pakai baju begini? Lah iya, Mak kan memang begitu, Mak. Makanya kita begini, ya. Oh, Aduh, perutku. Pak. Ma. Papa. Mama. Laci kita kan sudah dijual. Mana ada teh? Persiapan jam 7. Harus tampil keren. Kayak personil BTS. Fire. Hani. Maaf, Stefani. Halo Chris, ya ampun kamu keren banget. Iya Padahal cuma dong. benerin laptop loh. Keren, pasti. Di dunia ini ya, cuma ada 2 orang keren. Aku dan orang yang memegang tanganmu saat ini. Katanya mau benerin laptop. Tuh, laptop itu rusak. Oh iya. Gini, laptop ini ya. Itu bisa gini loh. Oh, Kan kalau bisa ini, bisa dibenerin. Oh, pakai apa? Dilem biru. Apaan tuh? Lempar, beli baru. Dan aku yang beliin. Oke? Oh, jadi ini yang baru. Yang lama gini dilempar gitu. Oh, janjinya mau datang main futsal. Taunya nggak datang gara-gara ini.
Chris, asal kamu tahu ya, kita tuh kurang orang gara-gara kamu. Hah? Sampai nih aku nunggu kamu sampai bola jadi segini. Gini bro. Wah, jangan keras-keras dong, nanti kedengeran sama Hani, Step Hani. Jangan keras-keras. Janjinya mau datang main futsal. Taunya, gak datang, janji doang. Mulutnya itu loh, mulutnya. Palsu. Aduh. Oh, jadi kamu udah punya janji sama teman kamu? Enggak, itu tukang las belah, benerin motor. Gimana? Oh ya, tadi Ya, ini, ini. tadi kamu Wah, jangan apa Yang- ini kafenya? kayak gak bisa Kayak gini, nyalain. aku bisa Sesuai benerin sama yang semua. di Instagram ini Pak. Jago, Bagus Iya, ya. Mah. benerin Oh ya? laptop. Angle-nya cocok nih. Iya mah, Oh, bagus ini mah. Enak suasananya Pak. Auranya tuh bersahabat ya. Gini, ya. Ya, Itu kan Oke. bisa, ini Bener, bener. terbalik Nyala kalau nggak bisa laptopnya. gitu. Jadi kayak Iya. itu misalnya kan ini toh. Bisa. Bisa Ini gimana? Chris mah, anak kita kan ya? anak kita ini mah. Oh. Chris. Papa Mama. Kenalin Papa Halo Mamaku. Om, halo Tante. My Tadi shit. katanya Say. sakit perutnya. Ya, Iya. Itu kepala. pusing. Heeh. Dia bilangnya gitu Pak tadi. Oh, Ya. iya. Udah sembuh. Ini obatnya ya? Kamu? Bukan mah, bukan. Dia ini pasti orang yang membuat Chris anak kita ini mengecewakan mak mah. Wah. Ayo ngaku kamu. Bisa enggak kok dibiarin. Tante, enggak kok Om. Tadi ini baru ketemu tadi pagi kok katanya tukang servis laptop. Oh, tukang servis. Han, Hani. Nah, komputer di rumah 2,5 tahun nggak benar-benar gimana? Laptopnya papa itu 12 rusak semua loh mah. Gak diservis-servis. Ini siapa lagi nih? Mau bil, Mas? Bayar dulu. Mobil. Orang keren itu bayar tepat waktu. Cewek namanya Bil. Iya. Nah, tiba-tiba Instagramnya Gak enak. bohong ya Pak. Bentar ya? ya. Atmosfernya gak Nggak sesuai sahabat. suasananya ini loh. Kita pindah aja. Heeh, pindah aja ke sebelah ya. Ma. Menurut catatan sejarah emak, saya adalah cucu terbaik emak. Kata siapa? Kata emak. Orang kamu nggak pernah ke rumah mak, kapan mak ngomong? Oh iya. Aduh. Gini, Pak, Ma. Chris lupa bawa dompet. Bayarin dulu dong, Pak. Gak usah Pak, jangan. Sudah mah. Gak Nah, apa-apa. gini, Papa. Orang tua yang baik. Oh, Berapa? cuma 2,5 juta. Makan es krim tadi. Aduh mah. Oh iya Pak, kenapa Pak? Sakit perut mah. Sakit perut. Harus pulang. Sakit perut Pak. Ayo, Mak, pulang. Di rumah ada tehnya emak Pak. Aduh, Pak, iya mah. Di lemari ketiga lagi Pak. kedua. Mas, Ada untuk bilnya, tehnya, Mas? Mak, langsung Iya mah. sembuh. Aduh mah sakit Untuk mah. bilnya, Mas? Sebentar. Berapa tadi? 2,5 juta. Oh, 2,5 juta. Ada laptop rusak nggak? Ada laptop rusak nggak? Laptop? Iya, aku bantu benerin gratis. Oke? Yuk, benerin. Oke. Kita lihat ya, mood kita itu bisa swing, bete, nggak karu-karuan. Kalau yang kedua, oke ingat baik-baik, catat simple. Kalau you don't know how to say no. Simple. Jadi tadi saya bilang segala sesuatu tuh ada penyebabnya. Jadi jangan salahkan keadaan, jangan bingung kenapa ya gue tuh kok bete ya, kenapa gue gelisah, kenapa gue cemas, kenapa gue uring-uringan. Itu ada sebabnya. Ada pattern yang kamu sudah hidupi, yang kamu nggak sadari dan orang juga mungkin nggak negur. Nah coba diteliti lagi, yang pertama apakah kamu lebay, kalau terlalu happy, terlalu sedih to the max. Yang kedua, apakah kamu tipe orang yang tadi itu kayak sanguine jedok gitu ya. Yang kedua ini apakah yang kayak pragmatis, benar-benar nggak bisa say no, yang mau menyenangkan semua orang. Jadi kalau ditanyain itu, ya semua diusahakan. Apalagi kalau yang tanya misalnya pemimpin gitu ya. It's okay loh untuk bilang nggak bisa. Kalau memang nggak bisa, kalau memang kamu sudah punya rencana. Kalau kamu menemukan dirimu nggak bisa bilang no, itu adalah bibit yang sangat bahaya. Kenapa saya bilang bibit yang sangat bahaya? Itu bukan cuman merepotkan dan membuat harimu berantakan. Tapi itu berakhir kepada frustasi, depresi. Kamu merasa apa saja yang kamu buat itu gagal, aku gak berguna, putus asa. Dan gak jarang kita lihat banyak sekali
orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. And that's a sin. Setiap dari kita, kalau ada sedikit celah pun ya, ada sedikit pemikiran pun, merasa hidupku gak berguna, aku mau bunuh diri aja. Saya katakan ya, kalau kamu punya pikiran itu, tengking dalam nama Tuhan Yesus, cepat-cepat minta Tuhan gantikan. Apa sih arti bunuh diri itu? Arti bunuh diri itu berarti gua gak butuh Tuhan. Kamu putus hubungan sama Tuhan dan orang yang bunuh diri pasti berakhir di neraka. Jadi jangan anggap enteng pemikiran yang iseng atau kata-kata yang mengatakan begini, oh I hate my life, oh my problem is the biggest, oh, lu gak ngerti perasaan gua, lu gak pernah ngelaluin apa yang gua laluin, gua benci sama hidup gua. Sewaktu kita mengatakan itu hanya karena emosi sesaat, hanya karena ada hal yang buat kita marah, gak tahu level apa, level dewa atau apapun, stresnya tingkat tinggi apapun, berhati-hatilah dengan perkataanmu karena itu akan menjadi celah. Untuk depresi masuk, untuk frustasi masuk, untuk intimidasi masuk, untuk membuat kamu merasa useless, membuat kamu membenci diri sendiri. Itu problem paling besar anak muda. Dengarkan baik-baik, problem paling besar adalah sewaktu kamu gak bisa menerima dirimu sendiri. Sewaktu kamu tidak bisa mengasihi dirimu sendiri. Ini topiknya bukan menjadi orang yang egois ya. Yang memikirkan diri sendiri, mau enaknya sendiri, bukan. Tapi banyak loh dari kita itu gak bisa mengatur diri sendiri dengan baik sehingga dirinya jadi korban. Sehingga dirinya menderita oleh permintaan-permintaan yang harusnya beberapa diiyakan, beberapa ditolak aja. Apalagi kalau misalnya ditanya sama pemimpin, lu lagi free gak? Bingung jawabnya. Padahal tuh udah ada rentetan, gue mesti ke kampus, gue mesti beli ini, gue mesti sama mama temenin ini, gue mesti nyelesain tugas. Tiba-tiba ditanya sama pemimpin, lu free gak? Free kok C. Tiba-tiba semua itu kayak, ya udah digeletain aja nanti aja dulu. Nah pada saat kita gak bisa say no, kita gak bisa menyusun dengan baik, itu dijalanin tiap hari loh. Tiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Tiap bangun tidur itu enggak semua tiba-tiba fall in place. Wah gitu ya. Apalagi kalau kita itu punya pikiran, gue nge-flow aja. Gue nge-flow aja deh hari ini ngapain. Nanti kalau ada yang ngajak grupnya A. Oh boleh, gue belum ada plan. Tiba-tiba setengah jam setelah grup yang A ngajak, grup yang B telepon. Oh ya grupnya lebih asik. Ngajaknya ke tempat yang lebih kekinian. Udah grupnya A di cancel, jawab yang B. Habis jawab yang B, bukan grup lagi yang telepon. Seseorang. Wes, Koko, sibuk gak? Boleh antarin aku gak? Oh iya ya, free kok. Gak ada ngapa-ngapain, lo mau kemana? Iya, gua abis ini mau ke Galaxy, dari Galaxy gua mau ke Pakuan Mall, dari Pakuan Mall gua mau kembali lagi ke Kenjeran, dari Kenjeran gua balik lagi ke Jiwok. Beres. Bisa. Di cancel lagi yang B. Habis gitu ada yang lain rentetan. Akhirnya kacau balau semuanya. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita buka yuk. Amsal pasal yang 15 ayat yang ke-22. Amsal 15 ayat yang ke-22. Amsal 15 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang paling baik. 1, 2, 3. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Rencana gagal kalau nggak ada pertimbangan, katakan pertimbangan. Tapi terlaksana kalau penasihat banyak, katakan penasihat banyak. Nah, pertimbangan penasihat banyak. Waktu kita mau belajar untuk mengatakan tidak dan menolak, yang pertama kita harus bisa buat pertimbangan. Dan pertimbangannya bukan last minute. Bukan gua enaknya ikut siapa, ajakan siapa lebih seru. Ya udah gua nge-flow aja, bukan. Pertimbangan itu artinya planning. Nah di usia yang sudah youth akan memasuki kerjaan. Siapa yang mau di sini Tuhan tambahkan kepercayaan dan melakukan perkara besar dalam hidupmu, lambaikan tangannya. Iya, setia dulu dengan perkara kecil. Kita gak bisa tiba-tiba itu mengharapkan gue pengen promosi.
Oh, gue pengen menjadi public figure yang membawa dampak dan bersinar menjadi saksi Tuhan. Kita nggak bisa hanya muluk-muluk berpikiran positif. Kita nggak bisa, gue beriman, amin, gue lebih dari pemenang, I'm more than a conqueror. Itu nggak bisa cuman diamin-aminin. Tapi itu perlu diupayakan anak-anak Tuhan. Karena saya rindu orang yang datang ke gereja ini bukan cuman orang yang positif dan orang yang beriman. Tapi kalian harus jadi orang-orang yang menjadi teladan dan bersinar dan berhasil di luar sana yang mau katakan amin. Tapi itu harus dilatih dari perkara kecil. Bagaimana kalau orang lihat kita itu, ini anak AOG nih ya beda nih. Anak muda. Dibandingkan orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman, pengalaman kita lebih sedikit karena kita masih muda. Tapi janganlah engkau dianggap remeh. Biarlah orang-orang melihat dan mereka langsung bisa cium baunya. Oh ini anak AOG nih, tajam nih, pintar nih. Oh bisa mengatur teamwork nih. Oh kalau misalnya diserahkan tugas, oh bisa didelegasikan dengan baik. Bisa diselesaikan dengan ekstra mile. Itu semua perlu pertimbangan. Itu bukan mengandalkan skill sendiri, kepintaran sendiri, terus semua-semua dikerjakan sendiri, semua-semua menyenangkan orang lain, semua-semua diiyakan, semua-semua diusahakan. Okay, give it to me, I'll do it all. Come on, lu berjalan di kilometer selanjutnya, lu berdarah-darah terkapar pingsan. Apalagi yang perfeksionis, gak mau mengatur dengan baik, bekerja dengan tim. Pertimbangan itu dimulai dengan sangat simple. Planlah hari-harimu sebelum matahari terbit. Ya udah terserah, kalau mau plannya jam 4 pagi, terbitnya jam 5 ya terserah sih. Paling enggak ya sebelum kita memulai aktivitas, udah tahu gitu loh guys. Itu mau ngapain? Jangan jawab saya begini ya, Cece mah kalau ngomongnya gampang. Cece kan ada janjian ketemu orang, Cece kan sibuk, Cece perlu agenda. Kita loh tiap hari tuh nggak ada agenda khusus, nggak ada jadwal khusus. Itu ya diplototin agendanya sampai matahari terbit juga gue nggak tahu mau tulis apa. Do not tell me that. Do not tell me that. Karena itu perlu praktis. Awal-awal kamu mungkin pelototin agenda itu kamu bingung. Oh gue gak sesibuk dia, gue gak sesibuk Kak Mek mah, gue mau tulis apa. Pikirkan. Sewaktu kamu pikirkan itu ada yang dimunculkan dan itu akan menjadi a fresh start, to restart. Sehingga harimu tidak diperhadapkan dengan urgent terus. Siapa yang pengen hidup gak punya pilihan? Gak suka kan? Nah karena kita itu gak pernah curi start dan memulai dan mempersiapkannya. Makanya kita kedapatan gak punya pilihan. Setiap hari kita merasa, ini kepepet udah harus selesai. Ini urgent. Makanya nyicil. Setiap hari pikirkan dengan sengaja planning. Lakukan yang penting supaya kamu jangan dihadapi dengan urgent. Dengarkan lagi. Lakukan yang penting setiap hari. Selesaikan dengan baik. Planning. Supaya jangan kedapatan nggak punya pilihan. Harus menyelesaikan ini. Akhirnya setiap hari sampai ke rumah ngos-ngosan. Terus ditanya, aduh gue gak tahu hari ini ngapain aja, sibuk banget sih, gue capek, udah lah gak usah ngomong lah. Glek tidur. Terus besok, you start your day again and then you end your day again. And then you're so tired, and you just say, I burn out. Hidup itu indah untuk kita nikmati. Dan Tuhan sediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Asalkan kita mau planning. Guys, punya agenda gak? Ditulis gak? Simple loh. Gak mesti yang, gue ada CG connecting. Gue udah connecting, gue khotbah. Gak mesti kamu itu kayak ada jadwal yang penting itu baru ditulis. Kalau misalnya pun, kaos kaki kamu udah bolong, kamu perlu beli kaos kaki. Tulis besok, beli kaos kaki. Simple. Terus misalnya kamu punya beban nih ya untuk kampusmu. Selalu kedapatan, tugas banyak, ini banyak. Gue gak pernah ikut kubu kampus. Gue gak keburu lah, soalnya ini. Coba deh, jangan ngomong sibuk pas matahari udah terbit, kegiatan udah berjalan. Itu semua udah gak bisa mikir, kita udah on the move. Gak bisa mikir. Bisa mikirnya itu sebelum matahari terbit, duduk. Iya ya, tadi gue responin ya, gue punya beban untuk kampus ya. Kapan ya gue sempatin
There is no such thing as no time. But there is a thing called make time. Make time. Dan kadang kita kehilangan sahabat dan orang-orang yang penting yang kita dapat perhitungkan di dalam circle kita yang berharga. Karena kenapa? Kita juga gak prioritasin mereka. Kita gak make plan untuk, oh ya ini ya terakhir gue tanya dia tuh Januari. Gue kontak lagi, gimana? Dia udah cerita di akhir tahun resolusinya seperti ini. Sekarang udah hampir Juni, gue mau tanya dia, resolusinya udah sampai mana. Itu kan planning kan? Gak bisa pakai mood. Nggak bisa, oh ya gue lagi kepikiran atau oh gue lagi iseng gue scroll kontak. Oh ya udah telepon ini Saya harap sih anak muda di sini nggak ada yang iseng kayak gitu ya scroll kontak terus ya udah chat ini terus lagi ngapain sibuk nggak. Tapi planlah waktumu dengan baik supaya apa yang penting bisa kamu lakukan setiap hari. Kamu bangun pagi, kamu bisa prioritas dengan baik. Buatlah pertimbangan supaya tidak gagal rancangan-rancangan yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Katakan amin. Nah yang kedua nih ya, penasehat banyak. Untuk to-do list, untuk hal-hal yang mau dilakukan bisa kita rencanakan. Supaya setelah ada jadwal, kita bisa say no sama orang. Dan say no-nya itu juga berkualitas gitu loh. Berkualitasnya itu gimana? Orang nanya, besok mau gak ngumpul jam 2? Sorry ya, gue bisa jam 3. Enak kan? Hidup tertata kan? Soalnya lu udah tahu lu jam ini mau berapa, lu beli kaos kaki itu 15 menit. Lu beli kaos kaki jam 2.30. Ya udah, gue bisanya jam 3. Gue utamain dulu, gue udah planning. Daripada ya kita jadi anak muda itu tanya, lu free gak? Iya gue sih besok ada ini nih. Ngapain sih lu cerita seabrek-abrek sama orang, lu mau beli kaos kaki, lu mau beli es, lu mau temennya apa? Ngapain? Halo? Am I talking to someone? Yes? Sering ya kalau kita itu ditanyain jadwal malah kita itu cerita ngalor ngidul keperluan kita besok. Iya gue perlu ini nih, gue perlu ketemu ini, gue perlu ini. I don't wanna know, just tell me you free or not, kapan, jam berapa, hello. Nah kita perlu juga mengaturnya supaya orang lain tidak dipersulit, diajak pergi, oh sorry ya saya ada ini urusan dulu, kalau misalnya jam 3 gimana? Oh oke. Atau jam 3 gue nyusul ya 3.15, latihan dong dari sekarang. AOGers, dari sekarang gitu loh. Kalau jawab itu bisa precise, punya planning, punya pertimbangan. Kita harus bisa say no, say yes. Atau kita bilang jam 3 gimana? Kalau aku nyusul gimana? Oh kalau gak bisa sorry ya aku gak ikutan ya kali ini ya, I skip ya. Learn to say no untuk ajakan-ajakan. Kalau kita gak bisa say no dan kita gak punya rencana, maka percayalah. Kita bolak-balik itu akan altar call ke depan maju karena kita terjebak itu melakukan dosa karena kita gak bisa say no sama orang. Kita bolak-balik tuh jatuh bangun tuh. Pornografi kah? Masturbasi kah? Kita mencoba itu bukan karena kita coba sendiri. Tapi kita coba itu karena teman nantang kita. Oh kalau lu cowok, lu bareng dong sama kita nonton porno. Oh kalau lu cowok, lu masa takut sih? Ayo dong kita coba ke tempat yang nakal. Kita coba dong sama cewek-cewek nakal. Kalau lu cowok masa lu gak berani? Udah aman ikut kita. Ngerokok, ya satu aja lah. Gak bakal candu kok, ini bukan obat, udah cobain satu. You just don't know how to say no. Dan itu gak bisa langsung yang radikal, gak kompromi. Enggak, itu karena terbentuk dari habit, dari kebiasaan karakter di dalam jadwal, di dalam disiplin hal-hal seperti itu. Kamu gak bisa say no, nanti ditawarin macam-macam, kamu gak bisa say no. Akhirnya orang yang sudah terjebak karena teman sungkan, ya ntar kalau gue gak mau ikut sama dia, gue udah gak punya teman. Gue takut dia marah, kok bisa sih ya guys. Kalau orang ngajak yang jahat, itu bukan sahabatmu. Kehilangan pun gak apa-apa. Biarkanlah dirimu itu jadi filter yang otomatis. Supaya jangan lalat-lalat busuk yang deket-deket kamu. Supaya secara otomatis kamu filter orang yang baik dan orang yang membangun. Orang yang mengajak kegiatan positif itu yang deket-deket kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa nolak, kamu welcome anyone.
maka yang negatif itu akan lebih nyedot daripada yang positif. Lebih gampang narik orang ke jurang daripada ngangkat orang naik ke atas. Benar? Itu semua dibangun dari habit, learn how to say no. Sewaktu kamu terjebak, diajak teman masturbasi, diajak teman nonton pornografi, kamu melakukannya, terus kamu waktu sendirian, why did I do that? And kamu merasa, oh so gross, kenapa aku melakukan itu, oh menjijikkan, kamu gak bisa gitu loh. Tapi kamu cerita sama CGL, sama pemimpin, aku tuh gak mau C. Gak bisa kayak begitu guys, lu gak bisa ngomong, sebenarnya aku itu gak mau. Hey, be a man. Maupun cowok, cewek, be a man. Maksudnya, come on. Kamu sendiri harus ambil keputusan. Jangan sampai udah salah, baru seharusnya gue gak mau. Soalnya gue gak bisa nolak, gue dipaksa. Keputusan ada di tanganmu. Say no. Say no. Jangan biasakan untuk menyenangkan orang lain. Jangan biasakan untuk takut kepada aura yang lebih dominan kalau itu jahat. Jangan submit kepada orang yang bawa pengaruh buruk walaupun dia punya kuasa kek, dia punya otoritas apa kek. Tapi kalau itu jahat, you learn to say no. Karena kamu sendiri jangan salahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak jauhin godaan? Kenapa sih Tuhan gak jaga? Ya kamu yang sendiri harus bikin filter. Kamu sendiri yang harus kasih sinyal. Siapa yang boleh dekat ke kamu, siapa yang gak boleh dekat ke kamu. Kalau kamu iyain semua, ya semuanya dekat ke kamu. Kalau misalnya kamu itu orangnya suka dijadikan tong sampah, semua orang cerita, gosip-gosip apa itu semua ke kamu. Ya well, because you label yourself tong sampah. Tapi coba kalau misalnya orang tuh dikit-dikit itu suka gosip sama kamu pasang dong bahasa tubuh yang, jangan karena nggak bisa nolak, terus kita, oh masa sih ya, terus kita juga ikut bereaksi, istilahnya mau simpati gitu loh. Orangnya lagi marah, mangkel sama temennya, karena oh dia keterlaluan banget ya. Nah itu loh, it's a simple word, but you just don't know how to say no. Kamu nggak bisa berpendirian untuk kalau tidak setuju, ya tidak setuju. Kalau nggak usah basa-basi, dia marah, lu ikutan marah. Waktu dia happy, oh I'm so happy for you, gini. But you really happy? If you really happy, then you really happy. Kalau enggak usah dipaksakan. Belajar untuk be true to yourself. Supaya kita tidak berakhir frustasi, depresi, dan proses memaafkan diri sendiri itu lebih susah daripada memaafkan orang lain. Do you know that? Whatever mistake you have made, mau salahkan orang, buntut-buntutnya dirimu sendiri tahu, itu salahmu sendiri. Kenapa lu gak bisa nolak? Dan untuk memulihkan itu butuh waktu. Jadi lebih baik kita berjaga-jaga dan dikatakan di sini terakhir, bisa terlaksanalah semua itu kalau penasehat banyak. Saya lumayan percaya, bukan lumayan ya, saya gak suka kata lumayan, saya percaya ya. Saya percaya di sini banyak orang yang butuh bantuan untuk diajari bagaimana cara say no. Untuk bagaimana punya body gesture, body language yang tegas. Tidak ikut-ikutan dalam gosip, bisa mengatakan setuju atau enggak. Saya tahu di sini banyak orang butuh bantuan. Guys, ini rumah. Halo, ini rumah. Ini bukan tempat kita datang duduk-duduk ibadah terus kemudian pulang. Kita di sini bertumbuh bersama-sama, amin. Sedangkan saya tadi aja bilang, ya saya juga ada lebay, saya mau belajar dari kalian. So let's make this house a learning house for everyone. Kalau kamu butuh bantuan untuk diajarin cara say no dan nolak, minta nasihat dong. Jangan diam aja. Rugi loh kalau di sini diam. Karena ya coba lihat kanan kiri, itu semua siap membantu loh. Coba lihat, lu siap bantu gua nggak? Tanyain tuh. Lu mau bantu gua nggak? Syaratnya begini, kalau dibantu jangan marah ya. Oke? Bilang sama temannya, lu kalau dibantu jangan marah, jangan menjauh, jangan menghindar, jangan tiba-tiba hilang, jangan ngambek. This is a learning house. Rancangan terlaksana sewaktu penasehat banyak.
penasehat di rumah ini ada ribuan guys. Lu ngapain curhat, curcol gak jelas dengan orang yang tidak tahu mengarahkan kamu ke jurang atau kemana. Mendingan kalau kamu gak bisa ada kebiasaan untuk belajar say no, tanya sama pemimpin. Ada kebiasaan apa yang kamu terjebak setiap kali diajak apa kamu gak bisa nolak? Ngomong sama pemimpin, go. Atau misalnya kamu langsung panggil namanya. Gimana ya? Gue juga frustasi nih tiap kali kalau gue diajak gini-gini gue juga akhirnya jadwalku kacau semua. Tolong dong, kalau udah ketemu pas diajak lu gak bisa nolak, bilangin. Ini ya, saya tutup dengan kesaksiannya. Saya mau putus sama ex sebelum Ko Wiki, ya. Itu ya, I have to say no, right? Aduh, live streaming. Alright, itu kan keputusan, menolak. Kalau misalnya orangnya minta balik gimana? Nah itu loh, kalau putus itu putus, jangan putus balik. Gak ada pendirian. Gimana? Pada saat itu guys, pada saat ya cowoknya minta balik. You know what I did? I call my leader. Saya tanya, Cijen, gimana ya? Mac, putus Mac. Saya ingat saya di pom bensin. Saya bingung ini ya. Gimana ya? Oh ya Mac, putus Mac. Saya tutup telepon, saya dapat kekuatan. Mau itu nangisnya Bombay, Saember atau apapun. Sudah keputusan itu say no. Dan saya bilang, ya sorry gak bisa. Walaupun ya susah. Tapi lihat pahalanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan. You guys learn something? Yes, Army of God. Yang pertama bilang sama temannya, lu jangan lebay. Yang kedua bilang, learn to say no dong. Minta tim praise and worship bisa maju ke depan, kita akan bersuka cita. Because God is our joy, amen. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di rumah ini Tuhan, kami mendengarkan hikmat yang Kau ajarkan dari masa muda kami. Kami bukan orang yang tidak berpengalaman kemudian ditemukan terkejut dengan kedahsyatan, dengan hal-hal yang menimpa kami. Tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah penopang hidup kami. Engkau yang akan menopang kami, membawa kami berjalan kuat Tuhan. Ajar kami dan Roh Kudus, You are the comforter, You are the teacher. Teach every one of us Tuhan, supaya kami sewaktu kami keluar dari tempat ini, kami ingat, kami dengar-dengaran dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Dan kami bukan menjadi pendengar saja, tapi kami pelaku firman Tuhan. Maka setiap orang yang mengasihi dan mau praise Tuhan lebih, because God is your joy, everyone say, Amen. Come on. Woo. Yang memuji Tuhan lebih lagi, mari maju ke depan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala.
kesudahan akan menyertai keluar masukmu. Dan pulang dari tempat ini jangan lupa persekutuan ini tidak berakhir. Tuhan Yesus menanti-nantimu setiap hari. Ingin di-downloadkan rahmatnya yang baru di dalam hidupmu. Datanglah mendekat dan carilah wajahnya. Dengarkan hikmatnya.